Halo, welcome in our channel. Perkenalkan, nama aku Ringgana Wandewiguna. Aku adalah mahasiswa pasca sarjana jurusan Sosiologi Universitas 11 Maret. Hai, aku Evrelia Dwi Ardianti, mahasiswa pasca sarjana Universitas 11 Maret angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, aku dan teman aku, Ringgana, akan menyampaikan teori dari George Caspar Hummels. Selamat menyaksikan. Teman-teman, kalian tahu nggak sih George Caspar Hummels itu siapa? Jadi, George Caspar Hummels atau biasa dipanggil Hummels itu merupakan sosok tokoh di bidang sosiologi asal Amerika Serikat sekaligus pencetus teori pertukaran sosial loh. Hummels lahir di Boston 11 Agustus 1910, meninggal di Cambridge pada 29 Mei 1989. Teori pertukaran yang disampaikan oleh Hummels menekankan pada biaya dan imbalan karena manusia dalam berinteraksi selalu memperhitungkan apa yang diberikan dan apa yang didapat. Inti teori pertukaran yang disampaikan oleh Hummels terletak pada proposisi-proposisi tentang dua pihak yang terlibat dalam interaksi. Seperti itu teman-teman. Nah, tentunya teman-teman penasaran dong, gimana sih latar belakang Hummels? Langsung aja nih. Sebelum ke Harvard sebagai anggota Society of Fellow, di mana ia kemudian menimba pengetahuan tentang sosiologi, Hummels pernah mempelajari sastra Inggris dan Amerika pada tahun 1928 hingga 1934. Masa antara tahun 1934 sampai 1939 merupakan masa penting dalam keilmuannya di Harvard, di mana karir yang pernah dicapainya adalah sebagai ketua Departemen of Sociology dan juga menjadi guru besar tamu di Manchester. Kehidupan Hummels ditulisnya dalam sebuah autobiografi, Coming to My Sense, The Autobiography of a Sociologist. Hummels berkarir sebagai sosiolog setelah ia bertemu dengan psikolog dan ekonom, serta hidup sehari-hari dihadapkan dengan persoalan industri loh teman-teman. Pada 1933, ia bergabung dengan Profesor Lawrence Henderson dan Alton Mayo in the Harvard Business School. Henderson adalah seorang ahli biokimia yang meneliti ciri-ciri psikologis dari pekerja industri, sedangkan Mayo adalah seorang psikolog yang meneliti faktor manusia dalam pekerjaan industri tersebut. Nah, di sini nih teman-teman, Hummels terlibat langsung dalam kursus membaca dan diskusi yang dipimpin oleh Mayo. Mayo menyuruh muridnya, termasuk Hummels, untuk membaca karya antropolog sosial terkenal, yaitu diantaranya Malinowski, Radcliffe Brown, dan Forbes, untuk memahami mengapa dalam masyarakat aborigin upacara sosial keagamaan dapat membantu produktivitas kerja. Ini Hummels tertarik dengan karya antropologi tersebut dengan alasan yang berbeda. Penjelasan antropolog umumnya bertolak dari asumsi bahwa culture yang dikajinya adalah unik, termasuk culture masyarakat aborigin. Di sini, Hummels berpikir dan membantah asumsi antropolog dan teman-teman di kelompoknya, termasuk Clyde Clanton. Alasannya adalah karena culture serupa dan juga ditemukan serta berulang di tempat yang lain. Ketika mengikuti dinas militer di Angkatan Laut pada Perang Dunia II, Hummels kembali memikirkan asumsi tersebut selama perjalanan di laut. Ia mulai berpikir selama di jalan. Setelah perang, ia kembali ke Harvard yang ketika itu dipengaruhi oleh Talcott Parsons. Meski pernah memberikan kontribusi yang sangat berarti kepada fungsionalisme struktural dalam karyanya The Human Group, namun Hummels akhirnya meninggalkan teori itu karena menurutnya skema konseptual hanya berguna sebagai titik tolak ilmu. Nah, di sini juga Hummels itu membahas The Human Group. Analisa fungsional dari Hummels membahas tentang kelompok primer. Dalam The Human Group, Hummels menguraikan metode pembentukan teori ilmiah. Pertama,
pertama dibahasnya perspektif fungsional, di mana Humans melihat kelompok sebagai sebuah keseluruhan organis yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Yang kedua, teori haruslah abstrak dan terlepas dari contoh-contoh yang konkret individual. Yang ketiga, itu adalah teori diperoleh secara induktif. Teman-teman tahu nggak sih ada proposisi dari Humans? Dia membagi 5 loh. Yang pertama, itu adalah proposisi sukses. Dalam setiap tindakan, menurutnya semakin sering suatu tindakan memperoleh suatu ganjaran nih, maka kerap ia akan melakukan tindakan itu. Proposisi ini menyatakan bahwa bila seseorang berhasil memperoleh ganjaran, maka dia akan ngulangin terus tuh tindakan-tindakan yang kayak gitu. Yang kedua, itu adalah proposisi stimulus. Jika di masa lalu terjadi stimulus yang khusus atau seperangkat stimuli merupakan peristiwa di mana tindakan seseorang memperoleh ganjaran, maka semakin mirip stimuli yang ada sekarang ini dengan yang lalu-lalu itu tuh. Nah, ini maksudnya adalah orang itu ketika memang sudah mendapatkan ganjaran tertentu, dia akan cenderung untuk mengulangi lagi tindakan-tindakan yang pernah dia lakukan dulu agar mendapat ganjaran kembali. Yang ketiga adalah proposisi nilai. Semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka kian senang seorang melakukan tindakan itu. Proposisi ini memberikan arti atau nilai kepada tingkah laku yang diarahkan oleh orang lain terhadap aktor. Semakin bernilai bagi seseorang sesuatu tingkah laku orang lain yang ditujukan kepadanya, makin besar pula kemungkinan atau makin sering ia akan mengulangi tingkah lakunya itu. Keempat adalah proposisi deprivasi satiasi. Maksudnya, semakin sering dia melakukan tindakan tersebut dan mendapatkan ganjaran, maka semakin jarang untuk melakukan itu karena dia merasa bosan karena pengulangan nilai di sana. 5 adalah proposisi restu agresi. Yang dimaksudkan adalah bila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran yang diharapkan atau menerima hukuman yang tidak diinginkan, maka ia akan marah. Ia cenderung menunjukkan perilaku agresif dan hasil perilaku tersebut bernilai baginya. Bila tindakan seseorang memperoleh ganjaran yang lebih besar dari yang diperkirakan atau tidak memperoleh hukuman yang diharapkan, maka ia akan merasa senang. Jadi ini tergantung dengan apa yang dia inginkan. Nah, teman-teman, kita udah sampai di conclusion bias dalam teori pertukaran sosial Humans ini. Teori Humans ini mengandung bias nilai. Ia begitu terlalu mementingkan dimensi psikologis sebagai sesuatu yang bernilai ketika seseorang individu itu bertindak. Akibatnya, teorinya mengabaikan dimensi-dimensi lain dalam pertimbangan individu. Di samping itu, teori Humans juga mengandung bias teoritik karena hanya menekankan sisi kepentingan rasional, yang sesungguhnya hanya merupakan salah satu di antara beberapa pertimbangan. Nah, sungguh menarik bukan pemaparan mengenai teori pertukaran sosial dari Humans pada kesempatan kita kali ini. Aku, Evlilia, dan teman aku, Ringgana Wandewiguna, pamit undur diri ya teman-teman. Lain kali kita bisa membahas mengenai teori dari beberapa tokoh-tokoh sosiologi yang tentunya akan menarik dan gak bikin kalian bosen buat belajar mengenai teori-teori sosiologi seperti itu. Nah, jangan lupa like, comment, and share di channel YouTube kami ya teman-teman ya. Terima kasih. Terima kasih. See you next time teman-teman. Bye-bye.